Assalamualaikum Republik Santuy. Nah, dimanapun kalian berada ya guys, ini secara simbolis aja karena jaketnya lagi pada dicuci. Ini kita pakai yang Gojek. Kita buka dulu ya. Oke, apa kabar semuanya nih? Semoga sehat-sehat selalu, orderan tetap gacor, pendapatan semakin naik. Gimana tadi hari ini gue tag lagi abis kopdar inian. Kopdar apa tuh? Kopdar Akbar. Wih, gila. Penuh banget, jadi nggak lagi acaranya juga begitu dah gitu. Lebih enakan yang kopdar biasa, saya sih tanya jawabnya juga lebih full. Mungkin ini kan kayak halal bihalal kalau di perusahaan-perusahaan mungkin ya. Jadi cuma lihat-lihat selewat. Langsung aja guys, jadi di episode kali ini kita akan bahas apa nih bang? Jadi sebenarnya udah lama nih sebenarnya pengen ngebahas nih video, cuman baru-baru sekarang nih dibikin karena kemarin pernah dapat nih, sempet dapat yang si Gojek, GoFood gitu kan, makanya tadi pakai helmnya Gojek. Kalau dulu pas awal-awal malah pertama dapat tuh yang Grab. Kita akan ngebahas si double order atau si, kalau yang Grab dulu tuh double order, bener-bener double order gitu. Karena dua resto dan dua alamat tujuan, saya gitu ya. Gue lupa nih buktinya. Kalau yang Gojek ini kan lebih kayak multi ya, ngambilnya di satu titik tapi ngantarnya ke dua tujuan gitu. Tapi tetap masuknya dia dua orderan ke si pelanggannya gitu kan. Nah, kan kita coba bahas nih kerugian-kerugiannya ya, keuntungan-keuntungannya kali ada gitu kan. Nah, ini kan kita coba bahas sepengalaman dan sepengetahuan gua. Nanti kalau misalkan ada yang lebih satset boleh di komen di kolom komentar, oke? Oke, yang pertama ini akan gue unjukkan kemarin dapat hari di weekend kalau nggak salah. Ini ngebit pagi. Nah, ini kebetulan orderan pertama guys. Jadi udah kan dapat nih orderan pertama, langsung gue samperin. Dan orderannya ini kebetulan dapatnya food. Ya kan emang ngebahas food ya. Dapatnya orderannya bubur. Orderan bubur. Nah, pas gue samperin ke tempat pick up-nya, lagi nunggu kan disiapin, tiba-tiba ternyata masuk lagi guys, masuk lagi. Nah, yang pertama ini argonya itu kan 10.400 kan. Nah, terus pas nunggu tiba-tiba bunyi lagi. Terus langsung gue klik apa ya, oke apa gitu, langsung double order. Oh, ini double order nih, gue bilang. Argonya ternyata cuman 3.600 yang orderan kedua ini gitu kan. Ya udahlah, gue konfirmasi ke si abangnya. Bang, ini dapat dua berarti ya? Iya, tadi gitu. Yang pertama 10.400 orderan pertama masuk, terus ditambah lagi pas kita nunggu ada masuk 3.600 gitu kan. Dengan jarak yang 3.600 ini 1,41 km. Deket sih, nggak sampai 2 km dari jarak yang ke dua ya. Dari jarak yang pertama. Dari jarak pertama nganterin, nah orderan keduanya itu jaraknya 1,41 km gitu. Ini untungnya di sini si customernya ngasih uang tip, jadi masih oke-oke aja. Langsung kita bahas nih di keuntungan dan kekurangannya gitu ya. Emang ada bang keuntungannya? Kita cobain ada aja gitu ya. Kan kita biar fair. Nih, keuntungannya yang pertama adalah kalau lu ngejar poin per hari ini gitu. Nah, ini kan masuknya langsung dua orderannya kan, tapi dalam satu waktu gitu. Nah, harusnya 150 dan nunggu orderan selanjutnya jadi 300. Kalau ini langsung lu dapet 300 gitu. Kalau lu emang ngejar poin, ngejar platinum, gold kayak gitu-gitu ya. Kalau kayak akun-akun basic seadanya ganda campuran kayak gini ya nggak terlalu berpengaruh guys kayaknya. Cuman kan kalau yang ngejar-ngejar platinum kayak gitu-gitu, ini mungkin bisa berpengaruh gitu ya. Terus apalagi bang keuntungannya atau kelebihannya double order ini? Udah kayaknya itu doang. Ini gue belum nemuin lagi nih. Nah, kalau ada yang nemuin kelebihannya apa lagi, itu boleh di kolom komentar, di chat aja di chat. Nah, ini langsung kita bahas ke apa ya, kerugian, bukan kerugian atau kelemahannya lah gitu ya. Ini akan kita coba bahas di sini. Ini beberapa udah gue coba tuliskan biar nggak lupa.
Kerugian untuk customernya adalah tentu kalau orderan yang multi ini ya, yang multi seafood ini double order tapi jadi multi. Satu, tentu waktu tunggu yang lama. Itu apalagi kalau misalkan restorannya ini dia masak fresh atau emang orderannya rame gitu. Misal contoh kita ambil aja gacoan. Ini satu orderan aja nunggunya lumayan gitu. Apalagi kalau ini ternyata jarak masuknya itu dijeda gitu kan. Nah ini agak repot, sangat-sangat merepotkan ini guys. Itu satu yang harusnya kita bisa ngambil langsung berangkat, ini jadi enggak. Jadi kita nunggu orderan keduanya dulu selesai baru kita berangkat. Nah itu satu. Yang kedua tentu tarifnya bagi drivernya gitu guys. Tarifnya ini kan mungkin kalau ngitung jarak, dan ini kan dihitungnya jarak ya. Kalau ngitung jarak ya emang mungkin segitu, emang tarifnya segitu kali ya. Cuman kan kita masalahnya nih, kerugiannya lagi tuh adalah kita kan bawa orderan nih. Nah kalau orderannya masih gampang dibawa atau misalkan orderannya sedikit, itu masih oke. Nah ini kalau misalkan nih kayak tadi bubur, ini bubur tuh gue udah deg-degan nih bawanya karena dia, yang gue pikir takutnya dia masih pakai styrofoam. Nah ini yang bahaya nih. Ini kan kalau yang tadi itu order pertama itu 4, yang kedua 3 kalau nggak salah. Pokoknya totalnya tuh 7 aja, 7 bungkus bubur. Pasti miring-miring ini. Nah kalau misalkan pakai styrofoam dan abang-abang itu kadang-kadang kan buburnya nggak diplastikin full gitu kan, cuman di plastik itu cuman untuk penadahnya aja gitu. Nah ini pasti tumpah, pasti tumpah. Dan kalau tumpah, ini imbasnya ke customer dan ke driver juga. Customer pasti merasa, loh kok ini bisa tumpah begini padahal cuman bubur 3 bungkus misalkan gitu kan. Harusnya kan nggak miring-miring dong bawahnya gitu. Padahal dia kan nggak tahu nih sebenarnya ini double order sama Gojeknya gitu kan. Yang kedua adalah imbas ke si drivernya kalau udah terjadi kayak gitu. Customer tuh kebanyakan sering terjadi itu mereka ngasih rating buruknya jadinya ke drivernya. Karena disangkanya kita driver bawanya miring-miring atau misalkan nggak proper kayak gitu, sampai akhirnya buburnya itu tumpah-tumpah gitu kan, atau makanannya itu tumpah-tumpah gitu. Nah ini yang sangat berbahaya gitu. Atau kayak misalkan minuman, biasanya kalau minuman itu kan kalau yang di seal, di press gitu, nah itu enak tuh. Kalau yang pakai cup gitu tuh suka ada tuh kadang-kadang. Aduh itu tuh repot banget tuh. Satu order aja kadang-kadang takut tumpah, apalagi kalau misalkan 2 dan itu banyak. Nah ini yang berbahaya banget. Cuman yang gue nggak tahu, gue sih belum pernah nanya langsung ke si customernya ya, dia bayarnya full atau enggak. Cuman kata teman-teman sih banyak yang bilang itu dia bayarnya full, cuman ya begitu diterima oleh kitanya jadi segitu adanya gitu. Nah ini gue belum bisa mastiin langsung ya. Kalau misalkan kalian pernah nanya langsung, boleh coba komen di bawah biar memperkuat apa ya namanya, memperkuat obrolan kita tuh, alasan kita tuh ini kayak gimana gitu. Kok bisa mereka bayar full tapi di double order, dan tarif yang masuk ke kita, ibaratnya kata upahnya lah, upah yang masuk ke kita kok jadi jauh banget gitu. Kalau misalkan itu emang mereka bayar full, tapi ternyata kalau misalkan emang ternyata nggak bayar full, nah itu nanti kita bahas lagi gitu. Gue belum pernah nanya langsung ke customernya kalau soal yang ini bayar full atau enggak ya. Itu guys menurut gue yang paling parah ya, yang paling gue terasa dampaknya itu. Kalau kalian pernah nggak dapat double order atau multi order kayak gini, apa yang menurut kalian tuh paling susah gitu, yang menyusahkan kalian, yang nggak sesuai lah gitu? Ini boleh coba di komen di bawah gitu kan. Kita seperti biasa sharing-sharing santuy aja guys. Kita ngobrol-ngobrol santuy, berbagi ilmu, berbagi komunikasi gitu kan, oke? Di kolom komentar. Untuk sementara baru itu aja guys, karena ternyata catatannya terhapus. Jadi yang gue ingat itu aja dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.